Ya, baik. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk yang hadir di wow, banyak sekali nih yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan Buya. Iya, iya. Sepertinya di sana ada Kang Zain. Ya, selamat malam Kang Zain. Dipersilahkan untuk memberikan nama dan alamat. Siapa itu? Zain. Berdiri Mas aja kan? Zain. Berdiri dulu. Berdiri saja Mas Zain. Iya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi untuk Buya, dan alhamdulillah Buya bisa kelihatan, kata Pak Ustadz tadi, kelihatan lebih cerah sekarang, dan kami doakan Buya selalu sehat, panjang umur, dan terus membimbing kami. Amin. Menarik sekali, saya sering hadir di online di YouTube channelnya Buya, tapi baru malam ini nih Buya hadir langsung, dan ternyata menarik sekali Pak. Mudah-mudahan bisa terus ya kan. Iya, sangat hebat sekali pembahasannya nih Buya. Terutama tadi soal peradaban Islam. Saya sering pada dilematis soal bahwa Islam ini nilai atau Islam ini institusi. Sementara ada yang menafsirkan bahwa misalkan kelompok kanan bahwa Islam harus memiliki daulah, yaitu khilafah Islamiyah dan sebagainya. Tetapi Islam tidak semacam itu. Yang penting Islam itu nilainya yang diterapkan. Oke lah, itu yang terjadi. Kalau nilai itu Islam itu diterapkan. Contohnya misalkan hari ini, saya gambaran saja Bu ya. Tanpa menerapkan syariat Islam pun, negara Indonesia di bawah pimpinan presiden kita yang Muslim itu sudah menggugat di Uni Eropa tentang nikel. Sementara nikel ini untuk buat reaktor nuklir, untuk buat pesawat, untuk buat baterai dan sebagainya. Pada kenyataannya yang terjadi adalah tetap saja yang main itu bukan Muslim. Muslim mah terpinggirkan, banyak yang miskin, banyak yang tidak bisa berperan di dalam proses negosiasi internasional itu. Sementara misalkan kalau kita membaca sejarah kemajuan Islam zaman Al-Fatih 1, 2, 3 dan sebagainya, itu timbul dari sentimen agama. Maka kemudian dari kekuasaan yang ada berhasil merebut kekuasaan militer, perdagangan, dan lain-lain sebagainya berkat sentimen agama, Buya. Nah, kalau kita apakah nilai yang diterapkan atau tidak mesti ada sentimen agama, itu aku mohon penjelasan dari Buya agar peradaban Islam maju, nilai diterapkan, nilai Islam diterapkan, dan juga Muslim ini bisa berdaya ekonominya ikut, bagaimana negosiasi internasional juga ikut. Itu kira-kira Buya, ada kegelisahan dalam diri saya antara ya, sementara karena di internasional kan tetap aja sih tadi Indonesia memang dipegang oleh Jokowi yang Islam, tetapi permainannya bukan Muslim yang memainkan, etnis lain, kemudian agama lain, sementara Muslimnya hanya menjadi penonton gitu Bu ya. Itu saja sih. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya salah, dan mohon pencerahan dari Buya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menjawabnya langsung saja. Iya. Dan dengan bahasa yang singkat saja. Bagaimana umat manusia tertarik terhadap Islam? Ketika Islam yang kau suarakan adalah Islam yang memperbolehkan perbudakan. Bahwa perbudakan adalah legal dan dibenarkan dalam agama. Manusia bisa dijual, manusia bisa dibeli, dan ada pasar budak yang baru saja dipraktekkan oleh ISIS. Ya. Saudi Arabia ketika membebaskan perbudakan tahun 60 didemo oleh umat Islam, mengatakan raja kafir, bagaimana melarang perbudakan, padahal perbudakan oleh Allah tidak dilarang. Ketika Anda meyakini perbudakan adalah legal dalam Islam, dari mana orang bisa tertarik terhadap Islam? Ya. Betul nggak? Ya. Ketika dalam Islam Anda membolehkan suami memukul istri,
wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wajruhunna fil madaji wadribuhunna, dan pukullah istrimu. Dari mana mereka akan tertarik kepada Islam kalau dalam Islam dilegalkan seorang suami boleh memukuli istrinya? Paham? Ya. Bagaimana mereka akan tertarik kepada Islam kalau Anda meyakini bahwa perempuan boleh dipaksa dikawinkan dengan lelaki siapapun ketika dia statusnya masih perawan? Ya. Betul nggak? Bagaimana orang akan tertarik kepada Islam kalau kamu masih meyakini bahwa suami bisa menceraikan istrinya kapan saja dengan asal ucapan bagaimanapun sah perceraiannya? Ya, ketika negara kita mencabut hak kuasa cerai dari suami, harus diproses di pengadilan. Sampai sekarang orang Islam masih dualisme, masih meyakini ucapan cerai suami sah. Betul nggak? Ya. Saya bilang silakan datang ke pengadilan agama dan tanyakan, suamimu sudah mengatakan cerai 3 kali, sah atau tidak? Silakan nanya ke pengadilan. Kata Kiai anu sudah sah, nggak boleh rujuk lagi. Masya Allah, susah banget sih. Itu fikih itu hasil kajian pemikiran para ulama. Bukan kata Tuhan, itu mah kata ulama. Yang sifatnya kepastiannya tidak 100%. Karena fikih itu adalah dugaan. Paham bikin? Al-fiqhu dzununun. Nyenggol perempuan wudunya batal enggak? Batal kata Imam Syafi'i. Kata Imam Maliki batal enggak? Enggak. Jadi yang dimaksud Tuhan aula mastumunisa batal atau tidak, yaitu hasil pemikiran. Yang bilang batal Imam Syafi'i, yang bilang tidak batal Imam Maliki, yang bilang tergantung Imam Ahmad bin Hambal. Ayatnya sama, aula mastumunisa. Jadi mereka sendiri membaca firman Tuhan, kesimpulannya berbeda-beda. Itu berarti pendapat Tuhan itu pendapat ulama. Ya sudah. Jadi kalau ada orang di sini mencium istrinya lalu tidak wudhu lagi, langsung sholat, masuk neraka enggak? Iya dong. Jadi itulah paradigma, keyakinan, pemikiran yang menunjukkan keterbelakangan pemikiran, itu yang membuat orang tidak tertarik terhadap Islam. Makasih, itu aja. Ya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.